Baik, selamat bertemu kembali di dalam diskusi kita. Yang akan kita diskusikan adalah analisis break-even point atau titik impas. Ya. Analisis break-even ya, juga dikenal sebagai analisis biaya. Analisis break-even berkaitan dengan menemukan titik di mana pendapatan dan biaya sama besarnya. Ya. Titik ini dikenal sebagai break-even point. Jadi ini adalah volume output yang tidak menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Ya. Jadi hasil penjualan sama dengan nilai produksinya. Ya. Jadi memproduksi 10.000 tapi yang laku juga 10.000. Impas, tidak rugi, tidak untung. Oleh karena itu, produksi atau penjualan tidak boleh dibiarkan melampaui titik ini. Ya, break even ini ya. Analisis ini dapat dilakukan baik secara aljabar maupun grafik. Diagram break even. Ya, kita lihat ya. Jadi ini adalah sedikit ulasan ya sebelum kita masuk ke masalah break even point ini sendiri ya. Karena break even adalah representasi grafis dari hubungan antara biaya dan pendapatan ya pada waktu tertentu dan menentukan titik impas dan potensi keuntungan di bawah berbagai kondisi output dan biaya. Ya. Jadi kita di dalam memproduksi, misalkan sebuah perusahaan memproduksi, ya, perusahaan harus tahu kapan saatnya, ya, keuntungan itu sama dengan pengeluaran. Ya. Jadi pengeluaran itu bisa pengeluaran yang disebut dengan yang pasti harus dikeluarkan, yaitu yang keluaran tetap atau fix, tapi ada juga keluaran ya pengeluaran maksudnya pengeluaran yang variabel. Ya, nanti akan dibahas khusus. Fungsi diagram break even ini untuk mempresentasikan posisi ekonomis produksi pada grafik. Ya, tadi dikatakan perbandingan di mana posisi antara penjualan dan hasil penjualan dan pendapatannya untuk mengetahui kemungkinan keuntungan atau kerugian pada berbagai tingkat output. Ya. Yang ketiga, untuk membantu manajemen untuk memutuskan target produksi. Ya. Untuk menunjukkan batas keamanan. Ya. Target produksi ini ya misalnya sebuah mesin ya, itu akan break even. Jadi pada break even itu katakan pada produksi jumlah produksi 10.000 misalnya. Tetapi ternyata untuk waktu tertentu 10.000 itu tidak mungkin tercapai. Ya, jadi ya jangan diambil kemungkinan ini karena break even-nya pasti lebih kecil dari 1. Ya, biaya lebih besar daripada hasil produk penjualan produk. Asumsi yang mendasari analisis break even. Ya, analisis break even. Pertama, semua biaya dapat bervariasi secara sempurna ya, atau benar-benar ditetapkan selama seluruh rentang produksi. Jadi katakan produksi 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, ya, apakah bisa produksi itu mencapai yang ditargetkan? Ya, ditargetkan untung maksudnya ya. Semua pendapatan sangat bervariasi dengan volume fisik produksi. Ya. Volume penjualan dan volume produksi sama. Kapan ya? Dalam kasus perusahaan multiproduk, bauran produk harus stabil. Ya, artinya ada produk A, B, dan C. Gitu. Nah, ada perhitungan break even dengan bermacam-macam ini. Nah, bermacam multi produk ini. Ya. Nah, nanti suatu saat kita akan bisa melihat ya, apakah mungkin perusahaan memproduksi mengerjakan sesuatu itu yang BEP-nya kurang dari 1. Ya, dalam arti penjualannya lebih kecil daripada pengeluarannya, gitu ya. Mungkin, ya, tetapi itu adalah suatu keputusan, ya, keputusan diambil perusahaan untuk suatu tujuan tertentu, ya. Misalnya untuk promosi, ya, atau misalnya bahwa produk itu tetap ada, ya, sehingga setiap kalau orang pesan, ya, bukan hanya produk-produk tertentu, produk
produk yang diinginkan pun ada, ya, meskipun itu tidak break even. Ya, itu sangat rumit ya. Artinya sesuai dengan policy dari keputusan dari perusahaan. Penerapan analisis break even. Analisis break even tidak hanya menyoroti bidang kekuatan dan kelemahan ekonomi di perusahaan, tapi juga membantu menemukan cara yang dapat meningkatkan keuntungan. Ya ini ya, tadi yang saya sebutkan ya, sehingga yang multi produk ini bisa mendukung BEP lebih besar dari satu. Ya. Dengan bantuan analisis ini, manajemen perusahaan produksi dapat mengambil keputusan terkait hal-hal berikut. Margin keamanan. Nah, ini ada safety margin ya. Ini memutuskan sejauh mana perusahaan mampu untuk menurunkan penjualan ya, sebelum mulai mengalami kerugian. Ya. Jadi perusahaan misalnya peminat berkurang gitu ya, mereka akan tetap berproduksi ya, akan berproduksi tapi pada titik di mana BEP sama dengan 1, ya, misalnya permintaannya itu pada BEP sama dengan 1 jumlah permintaannya, maka perusahaan sudah tidak harus berhati-hati. Ya, nanti BEP-nya kurang dari 1 karena penjualan menurun. Ya, itu maksudnya. Yang kedua, volume yang dibutuhkan untuk mencapai target keuntungan. Berapa sih volumenya dari target dan mencapai target keuntungan itu? Ya, misalnya 2000 pas BEP sama 1, jadi harus 3000. Nah, itu contohnya. Ya. Perubahan harga dan efeknya. Ya, ini kadang-kadang agak sulit ya perubahan harga ini, ya, karena produk kita tidak akan laku kalau harganya terlalu tinggi misalnya. Diturunkan harganya. Nah, menurunkan harga ini juga harus kita melihat BEP-nya ya. Kemudian yang keempat, apakah akan meningkatkan kapasitas produksi atau tidak? Kapasitas produksi perlu dinaikkan nggak ini ya? Nah, kapasitas produksi dinaikkan juga melihat kemampuan mesin. Ya. Bisa dinaikkan, tapi mesinnya mungkin akan mudah rusak dan sebagainya. Nah, jadi kapan kita bisa menaikkan kapasitas produksi? Ya, misalnya BEP kita tuh sudah mendekati 1, jadi masih 1, gitu ya. Kita naikkan dikit ya, supaya tidak terlalu rugi ya. Apakah akan menambah produk baru atau menghentikan produksi produk apapun? Wah, ini nanti ya yang saya katakan di multi itu ya. Produk A, B, dan C. Jadi produk A itu produk menguntungkan, produk B menguntungkan, dan C itu adalah produk yang rugi. Apakah akan membuat atau membeli? Ya, misalnya yang namanya produk perusahaan, ya, bisa aja mereka membeli atau memberikan suatu membeli produk lain untuk dijual, ya. Jadi seakan-akan itu adalah produksi mereka, tapi ini ada polisi tersendiri, ya. Itu umumnya adalah produk-produk yang di-sharekan atau diberikan pada perusahaan lain, ya. Kemudian perusahaan tersebut nanti produknya akan dijual ke perusahaan kita untuk dijual kembali ke pasaran. Pemilihan mesin-mesin produksi mendapatkan keuntungan maksimum untuk suatu volume produk tertentu dari mesin-mesin yang tersedia. Ya. Jadi mesin produksi ini kemampuannya berapa sih? Per jamnya berapa produk dan sebagainya produksinya. Itu harus dilihat. Ya, tentunya mesin-mesin yang cepat ya, itu berhubungan dengan energi yang dimanfaatkan. Itu harus hitung kembali. Ya, merupakan variable cost atau fixed cost. Ya. Yang kedelapan, meningkatkan kinerja laba dengan meningkatkan volume penjualan dan atau menaikkan harga jual. Ya, dan atau mengurangi biaya variabel per unit. Ya, biaya variabel ini mungkin ini yang bisa dikurangi ya, dan mengurangi biaya tetap, ya, fixed cost-nya. Ya. Nah, biaya tetap itu apa aja nanti akan didiskusikan. Contoh, ya, ini contoh yang sederhana ya. Biaya tetap di sebuah perusahaan pabrik adalah 150 juta per tahun. Biaya variabelnya adalah 30.000 per unit produk. Jadi satu produk itu harus didukung oleh suatu biaya tertentu. Misalnya bahan mentahnya, ya, pewarnanya,
dan sebagainya. Dan ini juga mungkin berhubungan dengan operatornya, ya, jadi pegawainya dibayar dan sebagainya. Ya, tapi sementara ini secara global aja variabel itunya, biaya variabelnya 30.000. Sedangkan harga jualnya adalah 60.000 per unit produk per batu barang. Hitung break even point-nya. Oke, mari kita hitung. Jumlah produk yang dihasilkan adalah biaya tetap, ya, dibagi keuntungan per produk, ya, sama dengan 150 juta biaya tetap. Ya. Keuntungan produknya apa? Per satu produksi produk itu keuntungannya adalah 30.000. Ya, 60.000 kurang 30.000. Ya, kita lihat 150 juta dibagi 30.000 sama dengan 5.000 produk. Ya, kalau standar-standar yang kita dapatkan biayanya harus seperti, maka itu dia hanya bisa membuat 5.000 produk. Oke, sekarang produk kita jual. Produknya harganya 60.000. Setelah kita jual, kita dapatkan 300 juta. Ya. Biaya penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap. Biaya variabelnya 30.000. Ya. Kali 5.000 produk. Ya. Biaya tetap sudah pasti 150 juta. Ya. Sehingga kita dijumlahkan semuanya, yang didapatkan adalah 300 juta. Nah, kita lihat keuntungan bersihnya adalah 0. Ya. Jadi BEP sama dengan 1. Apakah akan dilanjutkan ini? Banyak pertimbangan. Kalau kita hentikan, misalnya contohnya, kasihan ya pegawainya tidak mendapatkan pendapatan. Contoh aja. Kemudian kalau kita hentikan, wah ini nanti pembeli kita merasa ragu, mampu apa enggak perusahaan ini. Itu ada beberapa pertimbangan seperti itu. Ya. Jadi kita lihat dari meskipun tidak ada keuntungan dalam arti penjualan dan biaya, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang masih untung jadi pertimbangan. Ya. Margin keamanan, ya, safety margin. Nah, ini kita mulai masuk ke titik break even yang mendekati sesungguhnya. Ini mengacu pada sejauh mana kekhawatiran mampu menurunkan penjualan hingga titik impas, ya, break even point. Ya. Ini dapat diwakili oleh rasio persentase penjualan atas volume break even terhadap volume penjualan. Ya, pada soal pertama tadi, ya, contoh pertama 0 ya, sehingga break even-nya adalah 1 karena penjualan besarnya sama dengan biayanya. Ya. Nah sekarang kita lihat, ya, begitu banyak masalah, ya, dan itu memang umum. Ya. Berapakah yang disebut dengan margin keamanan? Ya. Margin keamanan itu ini rumusnya ya. Nah, margin keamanan penjualan dibagi minus BEP. Jadi BEP-nya tadi kan 5.000 ya. Nah, penjualannya berapa produk yang kita jual? Produk yang bisa kita jual dikurangi BEP tadi untuk mesin yang sama tadi dibagi penjualan kali 100%. Nah, ini rumusnya apa, Pak? Mari kita lihat contohnya. Jika pada contoh sebelumnya target produksinya adalah 8.000 ya, bukan 5.000 unit, hitunglah safety margin. Nah, ini dari contohnya Anda tahu maksudnya kira-kira safety margin. Berapakah keuntungan yang didapatkan dari penjualan 8 unit produk ini? Nah, margin keamanannya adalah penjualan, ya, 8.000 ini target kita, dikurangi BEP. BEP-nya itu 5.000 ya, yang tadi kita lihat yang 0 tadi ya, penjualan sama dengan biayanya, dibagi penjualan kali 100%. Nah, sekarang kita hitung udah persoalan ini. Margin keamanannya adalah 8.000 kurang 5.000 dibagi 8.000 kali 100%. 37,5%. Nah, dari sini kita tahu, ya, kalau break even-nya kita, break even point kita ini adalah ini titiknya. Ya, persilangannya adalah ini. Ya. Ini produksi paling jelek. Ya, kalau bisa perbandingannya ini bisa di atas, jangan kurang dari 37,5%. Ya. Ini adalah yang disebut dengan safety margin atau safety keamanan. Ya.
Kemudian pertanyaannya, berapakah keuntungan yang didapatkan dari penjualan 8.000 unit produk ini? Ya kita kalikan aja di sini. Apabila produk yang dihasilkan ada 8.000, berapakah keuntungan yang didapatkan? Ya, 8.000 kali harga, tentunya harga produknya dikurangi biaya per produknya, ya. Kemudian dikurangi biaya tetap. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini rupiahnya ada 8.000 kali 30.000, ya, keuntungannya, dikurangi biaya tetap 150 juta. Ya. Kalau kita kalikan ini ada 240 juta, dikurangi 150 juta, sama dengan 90 juta. Ya. Ini keuntungannya. Ya. Kalau kita pada margin ini, ya, safety marginnya. Jadi dianggap bahwa 90 juta ini adalah 100%. Ya. Sehingga polisi pabrik bisa menurunkan harga, ya, sampai mendekati titik ini, tapi jangan kurang. Ya. Tapi kita lihat kalau dia marginnya 100%, mendapatkan 90 juta.